Ya, Oke, baik. monggo Mbak Nyai. Baik, terima kasih. Selanjutnya monggo Bunyai Imro'atul Azizah, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yai, menanggapi tadi, jadi bagaimana mendapatkan apa ya, setidaknya mengetahui calon pasangan kita, baik laki-laki maupun perempuan yang berpotensi tidak KDRT. Kebetulan dengan usia saya yang hampir 50, banyak sekali mahasiswa yang curhat. Jadi saya kadang membayangkan kalau saya membuat apa ya, biro konsultasi pernikahan kali rame ya. Ya, betul. Laris sekali itu Bunyai. Iya, karena banyak sekali. Kemarin ketika di Muslimat juga ibu-ibu yang curhat tentang anaknya. Kalau di mahasiswanya. Jadi di antaranya nanti kesimpulannya kafaah, kufu itu di bidang pendidikan juga perlu. Jadi ada mahasiswa curhat ikut ke misalnya si Siti sama Rudi misalnya. Pasangan ini ikut masih ke keluarganya Siti. Tapi Mas Rudinya, suaminya, nggak menyapa mertuanya sama sekali. Alasannya saya tanya, kenapa nggak menyapa? Hampir 5 tahun. Karena ibu saya ketika saya curhati, saya mau pilih cerai, ibu saya menyetujui. Lah kenapa kamu sampai mikir pengen cerai? Iya, karena suami saya itu pekerjaannya nggak jelas, tapi KDRT tidak hanya secara fisik, tetapi psikis malah setiap hari. Di depan anak-anakku, saya gojloki. Loh, sekarang anakmu berapa? 2. Kok bisa ya bertahan sampai anaknya 2? Ya itu ya, jadi problemnya memang kita belum terbiasa, apalagi perempuan. Jadi kalau misalnya mau menceritakan, mau menanyakan ke suami atau curhat ke ibunya saja, itu tadi persis dengan tema sekarang. Itu dia rasa aib, apalagi sampai menggugat cerai itu tambah aib korporan. Belum lagi nanti status jandanya itu mengekang dia kekhawatiran-kekhawatiran itu. Jadi walaupun suaminya KDRT, itu tetap mempertahankan pernikahannya, katanya demi anak dan demi martabat keluarga. Makanya tadi saya tanya, kalau sudah terjadi seperti ini, apa ya solusinya? Kembali, jadi di samping tadi dari Mbak Suroya, dari teman-teman menemukan pasangan yang tidak berpotensi untuk KDRT, saya kira kesamaan apa ya, sekufu dalam hal pendidikan. Karena ketika saya tanya, dia kan S1, sarjana. Lah suamimu, maaf nak, lulusan apa? Lulusan SMK. Saya langsung berpikir, oh, walaupun ini nggak mutlak untuk menjadi syarat sekufu, tapi nun sewu, saya kira memang cara berpikir ya, pola pikir lulusan SMA dengan S1 tentu berbeda. Kalau nun sewu yang suaminya yang S1, istrinya tidak bersekolah pun mungkin masih bisa, karena istri masih punya ketaatan itu ya, hormat ke suami. Tapi kalau sebaliknya, ternyata di banyak kasus seperti ini. Jadi jangan karena bucin, tadi ada yang nyebut bucin, jangan karena bucin, tetapi perlu dipertimbangkan kalau nggak sama, terutama kalau istrinya lebih tinggi strata pendidikannya ya. Ini menurut saya kok ada komunikasi yang tidak bisa, karena bagaimanapun suami, ini di banyak kasus teman-teman saya PNS juga yang suaminya pendidikannya lebih rendah, itu juga apa ya, banyak sekali terjadi seperti itu ya. Ya karena suami merasa apa ya, kurang dihargai atau kurang dibutuhkan kali ya. Istrinya sudah moncer luar biasa. Ini yang aktivis perempuan juga hati-hati. Ketika perempuan itu jadi aktivis, kemudian mandiri dalam segala hal, kemudian kurang butuh kepada suaminya. Nih banyak suami yang berpikir bojoku ora butuh, maka kemudian mencari yang lebih butuh. Nah, ini juga perlu didiskusikan bersama, karena di banyak kasus seperti itu. Kemudian yang kedua, KDRT mungkin sejak awal tidak ada potensi, tetapi dalam perjalanan rumah tangga umumnya gimana ya, kalau sama-sama masih ekonominya apa ya, masih miskin begitu ya, biasanya tahan banting ya. Tapi ketika sudah agak apa ya, mampu, agak kaya, begitu kok jadi banyak tingkah ya.
Saya banyak dicurhati teman-teman kebetulan teman-teman Jogja. Ada 4 tuh. Jadi ketika memulai usaha, suami meminta ke istrinya, kamu anu saja fokus ngurus anak, ngurus rumah. Kemudian usahanya itu kan dibantu oleh karyawannya perempuan. Dalam 2-3 tahun, ternyata sudah minta izin poligami karena katanya merasa sebagai balas budi. Usahanya lancar karena dibarengi disupport di hasil kerjasama dengan si calon pelakor itu. Calon pelakor. Jadi banyak hal dalam kehidupan. Mas Ube kenapa ketawa itu katanya tadi. Ternyata kekerasan tidak hanya suami pada istri. Kirain ada juga dari istri ke suami, ternyata istri ke anak-anaknya. Mas Ube salam kenal ya. Saya lanjutkan ya Yai. Jadi banyak hal meneropong ciri-ciri suami yang tidak KDRT. Saya kira sulit ya kalau ya setidaknya tadilah sama dari pendidikannya, kemudian lihat keluarganya, tapi mau dilihat keluarga seperti apa, karena misalnya dari keluarga yang sudah sepupu aja potensi ini ada ya. Jadi tadi nasihat dari Yai Fakih ya, setidaknya ayo kajian-kajian seperti ini kasihkan juga ke semuanya, tidak hanya ke perempuan tetapi laki-lakinya, karena di masyarakat itu kan kalau ngaji juga jomplang ya materinya. Kalau yang ngaji laki-laki kan jarang yang pakai pendekatan seperti panjenengan. Disalahkan perempuan saja. Kalau ular-ular manten yang ngisi laki-laki juga seperti itu ya. Selalu 4 ciri perempuan solihah nggak ada. Kemudian sebaliknya diulas bagaimana ciri-ciri laki-laki yang solih kan begitu ya. Padahal kan itu kesalingan, resiprokalitas, bagaimana kita para perempuan bisa solih juga harus disupport oleh suami yang solih.